Hola bestinya kata Ani. Besti, rame banget perihal Syahrini yang baru-baru ini bertolak ke Perancis bersama sang suami yang kemudian hadir di Festival Film Cannes 2025. Tak hanya perihal kostum yang ia kenakan di atas red carpet acara tersebut Besti, tapi kemunculannya juga banyak jadi pertanyaan warganet lantaran dianggap lama nggak mengeluarkan lagu baru atau film. Bahkan ada yang menyebut ia sudah vakum. Sehingga banyak dari warganet yang pro dan kontra, kok bisa Syahrini tampil di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalat inna rabbi laghafurur Allah wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, keheranan warganet atas kehadiran Syahrini dalam event tersebut pun membuat spekulasi di warganet nih. Kostum yang digunakan Syahrini pun menuai pro kontra. Ditambah lagi karena adanya perbandingan dengan Luna Maya yang dikabarkan pernah juga hadir di event tersebut, namun dikabarkan hanya jadi penonton. Ini sontak menuai banyak komentar. S hadir juga karena ada suaminya yang punya nama perfilman. Pertanyaannya, yang pemain siapa? Apakah orang yang tidak berkompeten di perfilman bisa diundang secara VIP? Orang pintar bisa berpikir kecuali undangan secara pribadi. Luna dulu juga hadir sebagai bintang tamu undangan di festival film ketika di Arab. Malah tamunya bintang top semua, salah satunya Sarukan. Salvo wartawan gak ada yang fotoin. Sekilas mirip Luna Maya, semenjak Luna menikah, sekarang Syahrini sering nongol. Kostumnya kayak karnaval ya. Tak hanya perihal kehadirannya di event tersebut, Besti bersama dengan kostum yang digunakan, tapi Syahrini yang terkenal cuek dengan komentar netizen ini juga dibahas nih perihal bahasa Inggrisnya dalam sambutan yang ia berikan, yang lagi-lagi dibandingkan dengan Luna Maya. Selain dibandingkan dengan Luna Maya, kehadiran Syahrini dalam event tersebut juga dibandingkan dengan Cinta Laura dan Raline Shah yang sudah beberapa kali hadir dalam event tersebut, terutama dalam hal kostum, di mana Cinta Laura mengenakan pakaian perpaduan batik dan Raline Shah yang pernah dikomentari oleh seseorang yang mengagumi penampilan Raline Shah yang cantik dengan perhiasan safir yang sempurna. On your shoulder, just on your back. Amanda. Cinta kanan apa kiri?
I don't know who this girl is. I think her name is Raylene Shaw, but her jewelry in Cannes is impeccable. When I think of Cannes, I think specifically of Chopard and their sapphires. Like, they know how to choose sapphires that are so blue. They just sing to your soul. They're juicy and beautiful. I love. Tak henti sampai di situ aja Besti, bahkan reaction atas kehadiran Syahrini dalam acara Festival Film Cannes 2025 ini juga menuai pro kontra. Bukan hanya perihal perbandingan tampilan, gaya yang disandingkan dengan Luna Maya, tapi juga Reno Barak, suami dari Syahrini pun dianggap bersaing atau tidak mau kalah dengan Maxim, suami dari Luna Maya. Banyak banget yang bilang kalau Luna Maya tuh lebih elegan, calm, dan gak suka pamer. Beda banget sama Syahrini yang selalu kelihatan cetar, bling-bling, dan wah. Dan jujur kalian bener banget karena ini dua gaya yang beda, tapi sama-sama mahal. Luna Maya tuh lebih ke quiet luxury, sedangkan Syahrini itu lebih ke loud luxury. Dan kalau kalian mau lihat koleksi Syahrini, gak usah repot-repot research kelamaan, karena kalau kalian lihat di postingannya selalu pakai tas branded, khususnya dari brand Hermes. Aku contohin beberapa postingan terbaru dia. Di postingan ini dia pakai Hermes Shadow Birkin yang warnanya nata dengan size 25. Kalau kalian kepo sama harganya, tas Hermes ini harganya 680 jutaan guys. Dan kalau kalian perhatiin, tas-tas dia tuh udah next levelnya pengguna Hermes. Kayak salah satu kolektor tas Hermes alias tasnya tuh unik-unik. Ada juga Hermes Pico Cargo warna kuning yang matching sama outfit dia yang lagi dipakai. Hermes Birkin 20 Croco, size 20-nya ini tuh udah mahal karena koleksi terbaru dan size terbaru, ditambah sama exotic leather guys. Kebayang dong harganya berapa? Yang pasti udah bermiliar-miliar. Gak lupa juga buat koleksi Himalayanya. Dan yang lagi dia pakai ini yang versi Kelly-nya. Kalau kalian perhatiin di bagian beltnya itu ada diamondnya guys. Jadi ini tuh yang paling langka karena dia pakai Himalaya dan juga diamond. Terus dia juga punya Birkin sweat leather yang sama kayak Kendall Jenner. So honestly, gaya lot luxury-nya Syahrini ini tuh bukan cuma sekedar pamer ya, tapi udah jadi bagian personal brandingnya. Dari tas, warna, sampai styling itu punya signature look-nya sendiri, yang bikin dia stand out banget. Guys, ada yang sadar nggak sih perang dingin dari situ sampai harus sewa jet supaya dia ngerasa gue lebih keren. Lu tahu nggak itu tuh sebenarnya itu gue tuh tahu banget deh karena gue juga kalau jadi dia akan begitu. Lu nggak harus sewa jet, woi. Mentang-mentang yang sana lebih cakep, lebih loyal, orang terganteng se-Indonesia. Lu kalau nggak ada duit bokap nyokap lu juga bukan siapa-siapa, cong. Ya, bini lu juga oplas kan, beda banget sama compare dia ketika masih kecil gitu loh, say. Lu nggak usah sewa jet gitu. Menurut lu kita harus bilang wow gitu, enggak, kita malah ketawa soalnya satu. Kelihatan banget lu perang dinginnya ya. Dan meskipun lu gak maksa karena lu punya duit, tapi lu kelihatan banget bersaing diam-diam. Kedua lu bikin dunia ini karbon dioksidanya besar. Lu gak malu tuh merusak-rusak bumi ya. Sedangkan lu maunya go green, promote ya, support go green, tapi terbangnya jet. Biar apa? Biar gaya, biar dipikir orang lebih keren daripada si Maxim. Kagak, lu kerenan Maxim tahu. Woi, be humble aja, nggak usah jet-jet pribadi tuh. Gue benci banget ya merusak alam, sumpah. Jadi orang kaya tuh jadi orang kaya yang yang peduli sama lingkungan gitu loh. Orang-orang kaya kayak lu itu yang merusak lingkungan yang sebenarnya ya itu. Gitu. Jadi meskipun lu pakai duit bukannya malah keren, tapi malah kelihatan bodoh banget. Dan ya mau gimana pun tetap gantengan Maxim dibanding lo. Nah, sementara itu Besti, Luna Maya sendiri yang baru aja pulang dari Italia tak lama setelah gelaran pernikahannya yang berlangsung selama 3 hari tersebut, terlihat baru saja hadir dalam preskon untuk film terbarunya berjudul Bundik, di mana Luna Maya untuk kedua kalinya tak hanya sebagai pemain tapi juga sebagai eksekutif produser. Begitu pula dengan Maxim Bauche yang juga diketahui tak hanya seorang aktor tapi juga pemusik dalam film
film Gundik ini, ia pun tak hanya sebagai pemain Besti, tapi juga mengisi soundtrack musik film tersebut. Sorry kalau dulu tadi landing langsung ke sini. Dari mana sih? Oh, buongiorno Italiano. Oh, berapa kali ganti Grab? Kamu nggak naik Grabnya Grab, ada kamu naik 50 kali taksi kali. sekarang. Built-in. Oke. So, pertanyaannya apa tadi? Sorry. Ya, sambutan aja. Oh, Mereka iya. udah nonton filmnya. Udah. Udah. Makanya mereka lebih cepat tadi. Masa? Peres nih. Oh, thank you. Ya, pengalaman yang beda sih kalau main dan sebagai IP udah pernah Oh iya, di sebelumnya ya. Lebih menyenangkan ada dua, apa ya, bisa dibilang dua, apa tuh bahasanya? Dua Role. ya. Oh, dua role. Ada dua role di dalam satu project itu menurut aku lebih menyenangkan karena ownership-nya juga lebih besar. Terus pada saat mendengar hasil teman-teman, misalkan dari teman-teman media atau misalkan dari respon dari penonton juga bagus, tuh rasanya lebih senang lagi karena double, apa ya, kenikmatannya double lah gitu. Artinya kan karya yang kita buat juga diterima dengan baik, terus juga usaha yang kita kerjakan juga insya Allah dan mudah-mudahan berbuah baik. Jadi super happy. Terima kasih juga maksudnya buat Umbara Brothers. Nah Besti, meski kedua pasangan ini pernah ada cerita di masa lalu, tapi masa sekarang keduanya udah happy dengan jalan masing-masing. Dua wanita cantik ini pun sama-sama kok diratukan oleh suaminya, ya nggak sih Besti? Nah tapi kalau melihat masih ada aja nih yang membanding-bandingkan, gimana nih menurut kalian? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.